Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai matematika diskrit. Sebelumnya, ini kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Ali Said, NIM 2023-31076. Nama saya Felix Kamal Panggabean, NIM saya 2023-31084. Dan nama saya Andi Al-Fatih Rehan Palurui, NIM 2023-31033. Dan saya M. Sailendra Wijaya Kusuma, NIM 2023-31028. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu, mengapa sih kita harus mempelajari matematika diskrit? Di sesi kali ini, saya dan teman-teman saya memiliki 3 alasan mengapa matematika diskrit itu harus kami pelajari. Yang pertama, alasan yang pertama itu karena mengajarkan mahasiswa untuk berpikir matematis, seperti mengerti argumen matematika, mampu membuat argumen matematika. Contohnya, jumlah derajat semua simbol pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Akibatnya, untuk sembarang graf G, banyaknya simbol berderajat KG selalu genap. Alasan yang kedua yaitu mempelajari fakta-fakta matematika dan cara menerapkannya. Contohnya, ada seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Xi mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Sedangkan untuk alasan terakhir, mengapa kami memilih mempelajari matematika diskrit, yaitu dikarenakan matematika distrik memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika. Contohnya pada pelajaran algoritma, struktur data, basis data, otomata dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, sistem operasi, dan juga teknik kompilasi dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian. Apa sih itu matematika diskret? Jadi, matematika diskrit atau diskret adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit di sini artinya tidak saling berhubungan atau lawan dari kontinu. Objek yang dibahas dalam matematika diskrit seperti bilangan bulat, graf, atau kalimat logika tidak seperti berubah secara kontinu, tapi memiliki nilai yang tertentu dan terpisah. Selanjutnya di PPT kami ini akan menjelaskan mengenai 4 bidang ini. Yang pertama ada proposisi, disjungsi, dekondisional, dan argumen. Sedangkan untuk proposisi itu adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kedua ada disjungsi. Disjungsi terbagi dua, yaitu yang pertama disjungsi inklusif dan juga eksklusif. Disjungsi inklusif or adalah atau berarti P atau Q atau keduanya. Disjungsi eksklusif or adalah atau berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Yang ketiga adalah bikondisional. Bikondisional adalah misalkan P dan Q adalah proposisi, proposisi majemuk P jika dan hanya jika Q. Jika bikondisional diimplikasi dan dilambangkan dengan P lebih besar daripada Q. Dan terakhir adalah argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi. Argumen ada yang sahih atau valid dan juga ada yang palsu atau invalid. Catatlah bahwa kata valid tidak sama maknanya dengan benar atau true. Nah, di materi ini selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Salendra. Selamat siang, Pak. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposisi matematika diskrit. Definisi proposisi. Logika yang pertama, logika didasarkan pada hubungan antara kalimat atau pernyataan atau statement. Yang kedua, hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan proposisi. Yang ketiga, proposisi pernyataan yang bernilai benar atau true atau salah, false,
atau tetapi tidak keduanya. Contohnya, 13 adalah bilangan yang termasuk ganjil. Yang kedua, Soekarno adalah presiden Indonesia yang pertama. Yang ketiga, 6 adalah bilangan yang termasuk genap. Yang keempat, 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang kelima, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan diketahuinya proposisi. Diketahuinya proposisi sebagai berikut. P adalah hari ini hujan. Q hari ini dingin. Maka Q, P, dan P adalah hari ini dingin atau hari ini tidak hujan. Atau dengan kata lain. Contoh, hari ini dingin atau tidak hujan. P, P hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin atau dengan kata lain. Contoh hari ini tidak hujan maupun dingin. Dalam kurung P tidak benar hari ini tidak hujan atau dengan kata lain. Contoh salah bahwa hari ini tidak hujan. Disjungsi. Kata atau or dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara. Yang pertama, inclusive or atau berarti P atau Q atau keduanya. Contoh, tenaga IT yang dibutuhkan harus menguasai bahasa C++ atau Java. Yang kedua, exclusive or atau berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Contoh, AI hukum 5 tahun atau didenda 10 juta. Oke, selanjutnya habis disjungsi yaitu bikondisional. Yang pertama, cara menyatakan bikondisional P dan Q. Yang A, P jika dan hanya jika Q. Yang B, P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. C, jika P maka Q dan sebaliknya. Dan yang terakhir, D, P, I, F, Q. Bikondisional, B implikasi, bentuk proposisi, P jika dan hanya jika Q. Notasi P, Q. Terus bikondisional, contohnya yakni misalkan P sama dengan Amir melihat harimau di hutan. Q, Amir melihat serigala. Pernyataan untuk A sama dengan P, pernyataan untuk B, P ke Q. Kasus 1, Amir dianggap berbohong. Maka apa yang dia katakan Amir itu keduanya salah. P salah, P, Q salah. Kasus kedua, Amir dianggap jujur. Maka apa yang dikatakan Amir itu keduanya benar. P benar, P, Q benar. Terus ada argumen. Argumen memiliki definisi. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar. Bila mana semua hipotesisnya benar, sebaliknya argumen dikatakan palsu atau falasi atau invalid. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi P1, P2, Pn ke Q adalah benar, yaitu sebuah tautologi. Argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Perhatikan bahwa argumen berikut, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang adalah sahih. Misalkan P, air laut surut setelah gempa di laut. Q, dengan tsunami. Argumen yang menunjuki P, terus Q. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kesahihan argumen ini. Baik, cara pertama itu Bapak bisa melihat bentuk tabel berikut yang di bawah ini. Nah, argumen dikatakan sahih
Jika semua hipotesinya benar, maka konklusinya benar. Kita periksa apabila hipotesis P dan P garis Q benar, maka konklusi Q juga benar, sehingga argumen dikatakan benar. Cara kedua itu merupakan tautologi. Nah, Bapak bisa melihat tabel berikutnya yang kami tampilkan itu. Perhatikan bahwa penarikan kesimpulan di dalam argumen ini menggunakan modus ponen. Jadi kita juga telah memperlihatkan bahwa modus ponen adalah argumen yang sahih. Baik. Ya. Oke, baik Pak, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.